Puji Tuhan, berkat cinta kasih Tuhan, hari ini kita dapat bertemu, memuji Tuhan, dan belajar akan firman Tuhan bersama-sama. Kakak minta adik-adik untuk berdiri, kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Dengan nyanyikan lagu I Love You Jesus. Sambil gerakannya ya. Kita akan melanjutkan kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau menyertai kami dan keluarga kami. Tuhan, hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan belajar akan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan.
Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Kalau belum, ambil dulu Alkitabnya ya. Jangan lupa buku tulisnya. Nanti dicatat ya ayat hafalannya. Kita hafalkan bersama-sama. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon penyertaan Tuhan supaya apa yang kita dengar dapat kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai kami sehingga apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk minggu yang indah ini sehingga kami dengan sehat di sini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita buka Alkitabnya ya. Bacaan kita diambil dari Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Sudah ketemu belum? Kejadian itu ada di Perjanjian Lama ya. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan di tanah Negeb. Nah, seperti apa sih suasana saat Tuhan memberikan firman-Nya kepada Abram? Dan bagaimana taatnya Abram untuk mendengarkan perintah Tuhan walaupun dia tidak mengerti? Seperti apa nanti di tanah yang baru yang Tuhan tunjukkan kepada Abram? Kita belajar sebuah ketaatan dari seorang Abram ya. Kita lihat dulu yuk bagaimana suasananya waktu itu. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari bacaan dan ilustrasi yang sudah kita lihat ini, kita tahu bahwa Abram dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Jadi saat Abram diutus oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang belum pernah Abram tahu seperti apa tempatnya nanti. Semuanya masih misteri. Tapi dengan kepercayaan penuh, dengan iman yang teguh, Abram percaya bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan janjikan, Tuhan akan menyertai setiap perjalanan Abram menuju ke tempat tersebut. Dan banyak berkat dan janji yang telah Tuhan berikan kepada Abram seperti menjadikannya masyhur dan menjadikan banyak bangsa menjadi miliknya dan memiliki banyak keturunan. Abram percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Maka setelah Abram mendapat perintah dari Tuhan, maka ia mulai menyiapkan persiapan untuk pergi ke tempat yang dijanjikan Tuhan, tempat yang begitu jauh. Abram mulai menyiapkan makanan, perbekalan, pakaian, harta benda, dan dia membawa Sarai istrinya dan Lot keponakannya. Supaya apa? Supaya perjalanan yang akan Abram lakukan itu menjadi baik di hadapan Tuhan. Jadi Abram harus meninggalkan keluarganya, keluarga besarnya. Dia pergi ke suatu tempat yang belum pernah Abram tahu seperti apa tempatnya nanti. Sama seperti kita dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Jangankan besok, setelah ini kita pun juga nggak akan pernah tahu akan terjadi apa. Tapi hari ini kita belajar ya, kita belajar sama-sama seperti Bapak Abram, bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Tidak pernah Tuhan Yesus itu meninggalkan kita sedetik pun. Nah, iman yang seperti itu yang harus selalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita ditanya, siapa yang mau jadi anak Tuhan yang taat? Saya, Kak. Kakak pun juga pasti akan menjawab seperti itu. Tapi apakah benar kita bisa menjadi anak Tuhan yang taat? Karena menjadi anak Tuhan yang taat itu tidak mudah. Nah, hari ini kita belajar ya. Kita belajar lagi dari Bapak Abram. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang memiliki iman yang penuh terhadap Tuhan. Bahwa dalam setiap ketakutan dan misteri-misteri yang kita belum pernah tahu apa yang akan terjadi, kita tetap percaya dalam satu penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Nah,
Kalaupun nanti kita setelah ini kita nggak tahu, Kak, kapan Kak kami bisa sekolah lagi. Nah, itu semua masih misteri. Tapi apakah kita akan terus hidup dalam ketakutan? Kita harus tetap menjalaninya, bukan? Menjalaninya dengan apa, adik-adik? Dengan percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan membuat kita menjadi kuat sehingga kita bisa menang dari semua virus ini. Jadi pada saatnya nanti kita akan menemukan bahwa janji Tuhan memang benar, iya dan amin. Abraham pun melihat begitu nyata anugerah Tuhan dan janji Tuhan benar-benar Tuhan lakukan dalam kehidupan Abraham. Apakah kita mau menjadi seperti Abraham? Kita belajar untuk menjadi taat ya. Taat bukan hanya dalam omongan saja, tapi benar-benar taat kita lakukan, beriman teguh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya ya. Seperti yang tadi kakak sudah sampaikan di awal, kita sudah siapkan alat tulisnya. Nah, ayat hafalan kita untuk pagi ini diambil dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-8a. Kita cari sama-sama ya. Ulangan adanya di Perjanjian Lama setelah Bilangan. Ulangan sudah ketemu semuanya. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8a. Nih kakak sudah ketemu. Kakak bantu baca dulu ya. Kita dengarkan ya sambil kita catat ya. Sudah siap? Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini jelas bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri dan membiarkan kita sendiri menghadapi segala kesulitan. Tuhan akan selalu menyertai kita dalam lindungannya. Kiranya damai sejahtera selalu menyertai kita semuanya ya, sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap setia, tetap mendengarkan Tuhan, dan mengikut Tuhan dimanapun Tuhan berjalan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan air sejuk. Dia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan air sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar dari Papa Abraham yang mau setia, taat, mendengarkan, dan menuruti akan perintah-Mu. Biarlah Tuhan, kami hari ini diingatkan kembali bahwa kami juga mau belajar seperti Papa Abraham. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negeri kami ya Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan negeri kami, agar kami dapat lagi ya Tuhan pergi ke rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.